pagi sahabat Veritas yang terkasih dimanapun berada. Salam sehat, salam Veritas. Salam Veritas, semangat perubahan, semua untuk Tuhan. Jumpa kembali dalam renungan pagi, Suara Veritas Santa Maria Cirebon, hari Senin 11 Oktober 2021. Sebelumnya marilah kita dengarkan baik-baik. Injil hari ini diambil dari Injil Lukas, bab 11 ayat 29 sampai dengan 32. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Veritas yang terkasih, dimanapun berada, hari ini ada 3 hal yang diharapkan bisa kita lakukan dari inspirasi bacaan Injil hari ini. Yang pertama adalah bertobatlah, karena kerajaan Allah sudah dekat. Yang kedua, rendah hati dan tidak memiliki kesombongan rohani. Dan yang ketiga, percaya sepenuhnya kepada Yesus meskipun kita tidak melihatnya. Mari kita renungkan. Yang pertama adalah bacaan hari ini merupakan ajakan kepada kita untuk bertobat seperti yang dilakukan oleh orang Niniwe. Jadi pada zaman Nabi Yunus, orang-orang Niniwe bertingkah tidak baik. Maka Tuhan mengutus Nabi Yunus untuk menyampaikan pesan kepada orang-orang Niniwe bahwa dalam waktu 40 hari jika Niniwe tidak bertobat, maka Niniwe akan dihancurkan. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Niniwe berpuasa dan akhirnya bertobat. Hal ini seperti ditegaskan dalam Injil Lukas bab 11 ayat 32. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Mereka yang begitu jahat saja dapat dengan mudah mengakui kesalahan mereka dan berbalik kepada Allah saat mendengarkan seruan Yunus. Sedangkan orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini tidak. Dan mungkin juga kita sama seperti ahli-ahli Taurat. Dan yang kedua yang akan kita bahas adalah bagaimana harus bersikap rendah hati dan tidak menyombongkan rohani. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat menuntut tanda-tanda dan mukjizat untuk memuaskan keingintahuan mereka. Mereka tidak pernah membuka mata hati mereka, sehingga mukjizat sebesar apapun tidak membuat mereka bertobat.
Mereka adalah orang-orang yang diperbudak oleh kesombongan rohani, merasa paling benar, merasa paling suci, merasa lebih baik dari orang lain. Oleh karena itu, Yesus membandingkan mereka dengan penduduk Niniwe, yang pada mulanya tidak baik, tapi akhirnya bertobat. Mungkin kita pun seperti ahli-ahli Taurat, yang sering menuntut mukjizat Tuhan terjadi pada kita. Padahal banyak mukjizat yang sering kita alami, tapi kita sering tidak menyadarinya. Seperti halnya pandemi COVID-19 saat ini. Mungkin merupakan tanda yang diberikan Tuhan untuk kita, agar kita bertobat, memperbaiki diri dan menjadi semakin baik dari hari ke hari. Atau mungkin kita sama seperti ahli-ahli Taurat, yang merasa diri sudah benar, sudah baik, selalu aktif di gereja, rajin berdoa, rajin membaca kitab suci, sehingga dikuasai oleh dosa kesombongan rohani. Saat seorang manusia menempatkan dirinya lebih dari sesamanya, ia dikuasai oleh dosa kesombongan. Ia merasa bahwa dirinya tidak sama dengan orang lain. Entah merasa lebih beruntung atau lebih baik. Ia harus bertobat, menyadari dan mengakui bahwa kerahiman Allah lah yang memungkinkan ia dapat menikmati semua kelebihannya itu. Yang ketiga, tetap percaya kepada Yesus sekalipun tidak melihat. Percaya adalah sikap hati, bukan karena perhitungan dan prediksi matang dari cara berpikir. Tapi percaya merupakan sikap hati, pikiran dan jiwa. Percaya adalah mutlak tanpa keraguan, walau kepastian belum jelas. Tuhan Yesus ingin menjadikan dirinya tanda bagi dunia bahwa kerajaan Allah sudah datang. Namun kita seringkali menjadikan diri kita orang yang kurang percaya. Kita cenderung menuntut tanda yang dapat ditangkap oleh indera. Kehadiran Yesus dianggap belum menjadi tanda keselamatan bagi orang-orang sejamannya. Padahal, Yesus telah memproklamirkan kerajaan Allah. Dia telah melakukan banyak tanda dan mukjizat dengan cara menyembuhkan orang sakit, menghibur orang yang menderita, dan membangkitkan orang mati. Tanda yang paling mulia dan besar bagi manusia adalah peristiwa salib dan kebangkitannya. Tidak ada tanda yang lebih besar selain itu. Sekarang ini, masih banyak orang yang tidak percaya kepada Yesus karena tidak mengalami kehadirannya dalam seluruh peristiwa hidup sehari-hari. Maka marilah kita mengubah sikap kita, mulai dari hal-hal yang kecil, kita dapat mulai sikap percaya kepada Dia, bahwa Dia senantiasa hadir dalam diri orang-orang di sekitar kita, terutama mereka yang membutuhkan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas rahmat, berkat, dan cinta yang Engkau berikan kepada kami. Engkau begitu besar dan kasih kepada kami tanpa batas. Tapi kami masih kurang percaya ketika kami tidak melihat secara langsung mukjizat-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Bantulah kami supaya kami bertobat, menghilangkan sikap kesombongan rohani dalam diri kami, dan percaya sepenuhnya kepada-Mu dalam kehidupan kami, dalam peristiwa hidup yang kami alami. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santa Maria dan Santo Dominikus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa
Putra, dan Roh Kudus. Amin.